Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus yang berbunyi demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. Kita sudah membahas bahwa kasih itu sabar dan kasih itu murah hati. Hari ini kita akan melihat bahwa kasih itu tidak cemburu atau tidak iri hati. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dalam firman Tuhan tadi kita lihat sikap iri hati memiliki relasi yang dekat dengan sikap hati yang memegahkan diri dan sombong. Sikap iri hati bisa kita kenali lewat banyak ekspresi. Misalnya, iri hati membuat seseorang tidak bisa ikut bersuka cita ketika melihat sahabatnya berhasil. Hati yang iri akan menjerit, bagaimana dengan saya ketika orang lain dipuji? Hati yang iri merindukan pengakuan orang lain dan sangat kelihatan kalau hanya ada orang lain yang mendapatkan pengakuan dan dianya tidak. Walaupun kadang kita berhasil menutupi, kita semua punya kecenderungan iri hati, benar gak? Suka memegahkan diri dan juga sombong. Hanya ada satu pribadi yang hatinya suci, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengarahkan hati kepada Kristus yang adalah ekspresi kasih Allah bagi umat manusia. Firman Tuhan lewat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi mengatakan tentang kerendahan hati Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Dari firman Tuhan ini kita diberi pengertian sekilas bahwa identitas Yesus adalah Allah. Kita tahu bahwa pribadi Allah adalah pencipta dan sama sekali berbeda dengan manusia dalam segala hal. Anda walaupun memiliki perbedaan dibandingkan anggota keluarga lain, Anda juga pasti memiliki banyak kesamaan dengan anggota keluarga, sehingga orang lain bisa membandingkan ciri-ciri Anda dengan anggota keluarga lainnya. Dengan Allah tidak demikian. Kita tidak bisa membandingkan Allah karena Ia pribadi yang tidak ada bandingannya. Dia memiliki kategori tersendiri dan posisi tersendiri. Dia adalah kudus. Firman Tuhan tadi juga memberitahukan bahwa Tuhan Yesus yang adalah Allah merendahkan diri dengan mengambil rupa seorang hamba. Sifat rendah hati yang seperti ini hanya bisa kita temui dalam diri Tuhan Yesus. Inilah kasih. Kasih itu tidak sombong. Manusia kalau diberi kuasa, kesombongan hatinya langsung muncul. Makanya susah sekali manusia untuk bisa menerima kerendahan hati Tuhan Yesus. Kerendahan hati Tuhan Yesus sangat mengutik kesombongan hati manusia. Ekspresi kasih yang luar biasa seperti yang kita lihat diekspresikan oleh Tuhan Yesus lewat kerendahan hatinya, bahkan sampai mati di kayu salib, menghasilkan hal yang sangat mulia bagi umat manusia berdosa. Kerendahan hati Tuhan Yesus membuka jalan bagi umat manusia yang percaya untuk diselamatkan dari hukuman kekal, dibebaskan dari belenggu dosa, diberi kesempatan untuk mengenal pribadi Tuhan,
dan mengalami hidup kekal bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Diperlukan kerendahan hati untuk bisa menerima kerendahan hati Tuhan Yesus. Maukah Anda merendahkan diri supaya Anda mengalami kasih Tuhan? Hanya dengan kita mengalami dan menyadari betapa besarnya kerendahan hati Tuhan Yesus, maka kita akan mulai diubahkan untuk menjadi manusia yang rendah hati. Kiranya Roh Kudus membawa kita kepada realitas kasih Kristus, sehingga kita diubahkan untuk menjadi manusia yang rendah hati seperti Tuhan kita. Amin.